Selamat hari ulang tahun untuk negeriku tercinta yang ke-78. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati hari tersebut, seluruh lapisan masyarakat mengadakan upacara peringatan HUT RI. Menariknya, hampir setiap upacara 17 Agustus di berbagai daerah memiliki ceritanya masing-masing. Lalu, seperti apa sih ceritanya? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 momen mengharukan saat upacara 17 Agustus HUT Indonesia. Kang Emil menangis terisak. Upacara HUT RI yang ke-78 merupakan momen terakhir Ridwan Kamil menjadi Inspektur Upacara HUT RI di tingkat Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, masa jabatan Kang Emil, sapaan akrabnya, akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang. Dalam amanat terakhirnya, Kang Emil membuat upacara HUT RI diwarnai suasana haru karena mengenang almarhum putranya, Emeril Khan Mumtaz. Bahkan Kang Emil sempat terdiam sejenak sembari menangis terisak. Dengan terbata-bata, Kang Emil kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Jawa Barat saat keluarganya sedang berduka. Seakan turut merasakan kesedihan Kang Emil, tak sedikit tamu undangan yang ikut terharu, termasuk istri Kang Emil, Atalia Praratya, yang juga hadir dalam acara tersebut. Duh, jadi ikutan sedih deh. Yuk, kirim Al-Fatihah buat almarhum Eril. Wara menolak ditandu saat hampir pingsan. Di balik kemeriahan upacara peringatan HUT RI ke-77 di Istana Merdeka, ternyata tersimpan banyak cerita menarik sekaligus mengharukan. Salah satunya datang dari seorang prajurit wanita Angkatan Udara atau Wara yang bernama Serda Siti Rismayanti Haris. Dalam video yang diunggah ke media sosial, Serda Siti sudah terlihat sempoyongan ketika penyanyi cilik Verrel Prayoga tengah tampil menghibur para tamu undangan. Kemudian tampak prajurit lain yang ada di barisan belakang pun berusaha untuk menahan tubuh Serda Siti agar tidak tumbang. Namun karena kondisinya yang semakin lemas dan rekannya sudah tidak sanggup menahan tubuhnya, akhirnya Serda Siti jatuh tersungkur. Meski begitu, ia tampak menolak untuk ditandu dan tetap melanjutkan upacara hingga selesai. Sontak saja sikap Serda Siti pun menuai banyak pujian dari warganet. Jatuh, bangun, dan bangkit. Kamu keren, Mbak. Bendera merah putih gagal berkibar. Upacara peringatan HUT RI ke-77 di kota Solo, Jawa Tengah tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Hal tersebut dikarenakan adanya insiden yang terjadi di lapangan, di mana pengait bendera merah putih lepas atau rusak. Akibatnya, bendera hanya dibentangkan menggunakan tangan selama lagu Indonesia Raya berkumandang. Untung ketiga pasukan pengibarnya pada gercep ya. Ya, meskipun insiden tersebut bisa diatasi dengan cepat, namun para paskibraka tidak bisa menahan air mata kesedihannya. Kendati gagal mengibarkan bendera merah putih, para peserta upacara hingga wali kota Solo tetap memberi apresiasi kepada para paskibraka yang bertugas. Emang ya, jadi paskibra itu nggak gampang. Nggak cuma kuat fisik, tapi mental juga harus kuat. Totalitas meski penuh lumpur. Pada HUT RI ke-77, sejumlah lapangan tempat diadakannya upacara kemerdekaan terlihat dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Bagaimana tidak, lapangan yang dipijak oleh para anggota paskibraka sangat becek dan penuh genangan air lumpur. Setelan yang sebelumnya putih itu pun berubah menjadi coklat kotor karena kecipratan air dan lumpur saat bertugas. Kendati demikian, para anggota paskibraka mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Tidak heran jika semangat dan kegigihan para paskibraka itu mendapat respon positif dari warganet yang kagum akan rasa nasionalisme mereka. Good job, guys! Nakes menggunakan APD.
Tak ada alasan untuk tidak merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu pikiran yang disimpan di benak para tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas menangani pasien COVID-19 di era pandemi COVID-19. Meski sedang berjibaku menangani pasien COVID-19, sejumlah nakes di berbagai wilayah Indonesia tetap menggelar upacara bendera. Dilaksanakan secara sederhana di tempat mereka bertugas, para nakes tetap mengenakan alat pelindung diri atau APD atau pakaian hazmat karena alasan protokol kesehatan. Di lain sisi, upacara kemerdekaan RI di tengah pandemi COVID-19 pun dibalut dengan nuansa sedih. Mengingat banyaknya nakes yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kini perjuangan para nakes pun tidak sia-sia karena Indonesia telah resmi merdeka dari COVID-19. Pembawa baki tertusuk paku berkarat. Sempat viral di dunia maya, anggota Paskibraka bernama Dina Nursadila Toaji mengalami kejadian tak terduga saat bertugas menjadi pembawa baki dalam upacara HUT RI ke-74 di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sebuah paku berkarat sepanjang 7 cm tertancap di sepatunya hingga menusuk kaki Dina saat mengawal bendera merah putih untuk dikibarkan. Aduh, ngeri deh. Kendati demikian, Dina tetap tampil profesional seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah proses pengibaran selesai dan sepatu dibuka, tampak bercak darah di kaos kaki yang dikenakannya. Meski begitu, Dina tetap memaksakan diri untuk mengikuti upacara penurunan bendera. Hal ini pun membuat Dina mendapat apresiasi dari banyak orang karena tetap menjalankan tugasnya dalam kondisi kesakitan. Anggota Paskibraka panjat tiang bendera. Upacara peringatan HUT RI ke-74 di Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, NTT, rupanya menyisakan kisah sedih di baliknya. Kisah tersebut datang dari seorang anggota Paskibraka bernama Herodes Maukesa yang terjatuh dari atas tiang bendera saat upacara penurunan bendera merah putih. Rupanya insiden tersebut dipicu setelah ia mengetahui tali pengait bendera terjepit di ujung tiang atas. Tanpa ragu, Herodes langsung berinisiatif memanjat tiang bendera tersebut. Namun ketika hendak mencapai bendera, tiang yang tingginya mencapai puluhan meter itu pun patah, sehingga Herodes terjatuh dan pingsan. Beruntungnya Herodes tidak mengalami patah tulang atau cedera serius. Herodes, lu keren sih. Siswa SMP panjat tiang bendera. Masih ingat dengan siswa SMP yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-73 di Pantai Motain, Desa Silawan, Nusa Tenggara Timur? Siswa tersebut adalah Yohanes Andekala alias Joni. Kala itu, Joni tiba-tiba memanjat tiang bendera setelah melihat tali yang akan digunakan untuk mengikat bendera terlepas dan tersangkut di ujung tiang. Layaknya Spider-Man, Joni dengan cekatan memanjat tiang bendera tanpa alat pengaman apapun. Usai membetulkan tali ke posisi semula dan turun, suara tepuk tangan pun terdengar dari peserta upacara yang menyaksikan aksi heroik Joni. Berkat aksinya itu, Joni menjadi viral dan bertemu dengan sejumlah pejabat hingga Bapak Presiden Joko Widodo. Salut deh sama keberaniannya Joni. Peci anggota Paskibraka nyangkut di bendera. Insiden ini diketahui terjadi saat upacara HUT RI ke-72 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, termasuk kejadian yang langka. Awalnya pengibaran bendera itu tampak normal, namun saat tali bendera mulai ditarik, secara tidak sengaja pun peci William Simanjorang tersangkut dan ikut terbawa ke atas bersama bendera. Usai melaksanakan tugasnya, William dan anggota Paskibraka lainnya hanya bisa menyesali dan menangis atas kejadian tersebut. Kendati merasa gagal, Bupati Dairi Joni Sitohang tetap mengapresiasi kinerja para Paskibraka dan memaklumi insiden kecil tersebut. Bendera gagal dinaikkan. Upacara peringatan HUT RI ke-71 di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara tampaknya tidak berjalan sesuai rencana.
Rupanya, hal tersebut disebabkan oleh bendera merah putih yang gagal dinaikkan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah loh, kok bisa sih? Usut punya usut, insiden ini terjadi karena adanya kerusakan pada pengait bendera. Alhasil, para anggota Paskibraka hanya bisa menangis sesenggukan karena merasa gagal menunaikan tugasnya. Bayangin aja ya, udah latihan berminggu-minggu, malah gagal di hari H. Pasti itu kecewa banget sih. Jadi kalian punya pengalaman apa aja nih saat upacara peringatan HUT RI? Ceritain di kolom komentar dong. Merdeka! Thank you, update lovers!